Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pejuang SBMPN untuk masuk di kampus politeknik dan vokasi di Indonesia. Kali ini Tholibul Ilmi secara khusus ingin memfiksasi atau finalisasi terkait semua hal-hal yang berkaitan dengan pengisian rapor dan bagaimana cara scan rapor untuk diinput ke dalam sistem SBMPN. Kali ini juga kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau mayoritas ditanyakan oleh kalian semua, supaya pertanyaannya tidak terulang lagi dan banyak orang terbantu untuk fiksasi pendaftarannya sebelum tanggal 25 Juni 2020. Oke. Nah, sebelumnya untuk kalian yang belum sempat klik tombol subscribe, yuk buruan klik tombolnya ya. Lalu like dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi dari video ini. Dengan hal itu, kalian secara tidak langsung telah memberikan dukungan kepada channel Tholibul Ilmi supaya terus memberikan informasi-informasi bermanfaat kepada kalian. Dan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar YouTube Tholibul Ilmi atau langsung ke DM IG Tholibul Ilmi online, bisa saya simpulkan bahwa adik-adik masih mengalami kebingungan ya untuk mengisi nilai rapor. Oleh karena itu, Tholibul Ilmi membedakan bagaimana cara menghitung dan mengisi nilai rapor itu berdasarkan kategori atau jenis rapornya. Untuk rapor kurikulum 2013 itu, jadi ini sebenarnya videonya ini pelengkap dan penyempurna untuk video sebelumnya ya. Jadi nggak ada perbedaannya, hanya penyempurna saja supaya lebih jelas lagi. Untuk rapor kurikulum 2013, adik-adik harus menyiapkan dua ini ya. Sama yang harus diinput adalah nilai pengetahuan dan keterampilan. Adik-adik nggak perlu bingung, oke? Karena permintaan dari, nah ini ya, buku panduan SBMPN itu untuk mata pelajaran yang memiliki dua nilai. Nilai yang dimasukkan adalah rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan. Jadi keduanya adik-adik jumlahkan lalu dibagi dengan jumlah mapel. Oke, mudahnya pakai Excel aja ya. Nilai rata-rata seluruh mata pelajaran diambil dari rata-rata seluruh nilai pengetahuan dan keterampilan. Jadi baik untuk nilai mapel maupun nilai rata-rata seluruh mapel dalam satu semester, itu nilai pengetahuan dan keterampilan tetap menjadi acuan ya. Jadi gak usah bingung bagaimana cara menghitungnya dan apa yang harus dihitung. Terus matematika peminatan dihitung nggak sih Kak untuk mapel matematika? Nggak perlu, jadi cukup matematika wajib saja yang ada di kelompok A. Oke. Berikutnya, cara hitung rata-rata rapor kurikulum KTSP. Nah, ini sudah saya bedakan ya. Rapor KTSP itu nilainya tidak dibedakan nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Jadi, kalian tidak perlu bingung. Malah ini lebih memudahkan kalian dalam mengambil rata-rata. Nilai apa yang harus diambil rata-ratanya? Nah, ini udah saya kasih kotakan ya. Untuk nilai seluruh mapel, ini semuanya yang ada dalam kotak merah, kalian rata-rata. Untuk nilai per mapel, itu cukup kalian ambil nilai bahasa Indonesia di kolom informatif, kemudian nilai bahasa Inggris dan matematika di kolom adaptif. Ya, sisanya untuk nilai rata-rata rapor satu semester. Kalian anak SMK itu ada satu nilai lagi yang harus dimasukkan, yaitu nilai kejuruan. Nah, nilai kejuruan itu diambil dari mana, Kak? Kalian bisa mengambil dari nilai yang ada di, sama ya, kalau misalnya kurikulum 2013, tetap nilai pengetahuan dan keterampilan. Kalau kurikulum KTSP yang diambil nilai pengetahuan saja. Terus kalian cek nih ya, sudah saya kotakin warna merah. Yang dimasukkan adalah muatan peminatan kejuruan yang terdiri atas dua
unsur dipecah jadi 2, dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian. Kak, nanti kalau semester 2 atau 3 pasti ada mata pelajaran yang tidak ada Kak gitu atau mengalami perbedaan jumlah. Tenang saja, itulah kegunaan kenapa nilai rapor itu harus diinput per semester. Itu fungsinya supaya kategori nilainya itu berbeda ya. Eh, ini jumlah mapelnya segini, semester berikutnya jumlah mapelnya berbeda. Nah, itu fungsinya kenapa per semester. Berikutnya, ini cara input nilai ijazah ya. Untuk nilai ijazah ini kalian harus mengacu kepada nilai ujian sekolah. Ini sudah saya kotakin ya warna merah, nilai ujian sekolah. Jangan memasukkan nilai UN meskipun kalian memiliki nilai UN. Terutama untuk kalian yang lulusan tahun 2018 dan 2019. Tetap harus pakai nilai ujian sekolah. Di buku pedoman tertulis untuk isian nilai ijazah yang harus dimasukkan merupakan nilai rata-rata ujian sekolah. Jadi ini dirata-ratakan aja ya. Kalau misalnya sudah ada nilai rata-rata seperti di SKL ini, nih 86,4, ya udah tinggal dimasukin saja, tidak perlu menghitung ulang. Kalau merasa ragu, nggak apa-apa hitung lagi. Berikutnya, Kak, upload ijazah atau SKL sih? Nah, ini bedanya ya. Kalau kalian termasuk kelompok lulusan tahun 2018 dan 2019, maka yang harus kalian input di dalamnya atau di-upload filenya adalah ijazah. Tapi kalau kalian lulusan tahun 2020, ini opsional ya. Maksudnya, kalau kalian udah punya ijazah, berarti yang dimasukin ya ijazah. Tapi kalau kalian belum punya, SKL. Nilai rata-rata apa yang diinput di kolom ijazah atau SKL? Nilai ujian sekolah, bukan UN. Ini banyak banget ditanyain. Beda antara nilai semester 6 dan nilai ijazah, jelas beda banget ya. Nilai semester 6 itu kalian harus mengisi dengan nilai rapor. Kalau nilai ijazah diisi dengan nilai ujian sekolah. Kak, kalau misalnya nih di SKL kita nggak ada nilai ujian sekolah, minta ke sekolah ya, mumpung masih ada waktu. Jangan malas-malasan ya, pergi ke sekolah, hubungi wali kelas, kalau nggak bisa hubungi petugas TU. Terus, Kak, kalau rapor semester 6-nya nggak ada gimana? Nggak bisa juga, kalian harus menghubungi sekolah, minta tolong untuk dibuatkan rapor semester 6. Terus pertanyaan yang keempat, Kak, kalau madrasah itu kan mata pelajaran agamanya banyak ya, terus menghitungnya gimana? Sama, dihitung semua, ya dirata-ratakan semua. Kak, kalau dari sekolah tidak ada ranking gimana ya? Apa boleh asal? Nggak boleh ya. Kalian nggak boleh mengarang nilai rapor. Nilai ranking nggak boleh ya. Harus minta ke sekolah. Lagi-lagi kalian nggak boleh malas. Harus datang ke sekolah. Ranking paralel atau kelas? Bebas. Pokoknya ketika kalian ngisi kolom ranking, sertakan jumlah siswanya. Kalau misalnya ranking kalian 1 dari 35, berarti itu kelas. Kalau 1 banding 200, berarti itu tingkat sekolah. Nah, ini bunyinya kalau di buku pedoman seperti ini, ranking yang dimasukkan sesuai dengan kebijakan sekolah. Tuh, nggak boleh ngarang ya. Diperbolehkan untuk ranking kelas atau paralel jurusan. Jadi, bebas ya. Berikutnya, bagaimana cara pembulatan desimal? Oke, ini contohnya ya. Kalau misalnya di belakang tanda koma itu ada lebih dari 2 digit, misalnya 806578, maka bulatkan 2 digit di belakang tanda koma. Ya, udah tau lah ya pembulatannya seperti apa. Kalau di 5 ke atas naik 1 poin, kalau misalnya di bawah 5 berarti 0 ya. Terus kalau angkanya seperti ini gimana Kak? 87,9. Biarkan 87,9, tidak perlu dibulatkan. Nah, ini contohnya ya. Ini kemarin jawabannya dari admin bantuan SBMPN. Selamat malam, ambil saja 2 digit di belakang koma. Jadi sudah jelas sekali ya. Terus ini berikutnya cara scan dan kompres rapor. Nah, ini penting banget. Jadi acuan banget buat kalian ya. Pokoknya rapornya itu harus di-scan. Ukurannya harus 1 MB, maksimal dan minimal 250 dengan format file PDF. Tenang saja ya, Talibul Ilmi sudah
menyiapkan cara gimana men-scan dan mengkompres file PDF kalian dengan hanya menggunakan HP, nggak perlu laptop. Oke, jadi jangan pindah channel ya, pantengin terus. Oke. Untuk kalian yang rapornya itu sistemnya adalah menggunakan kurikulum K13, perlu kalian lihat atau perhatikan bahwa rapor kalian itu terdiri atas 4 lembar ya. Jadi lembar pertama itu dimulai dari yang bagian A. Nah, ini ada sikap spiritual, ada sikap sosial. Lalu nanti ada bagian ini berisi pengetahuan. Nah, ini nilai-nilai pengetahuannya. Oke, ini juga harus kalian input. Terus bagian yang ketiga itu adalah ini untuk nilai keterampilan ya, ini bagian ketiga. Lalu bagian yang terakhir ya, ini adalah keterangan kolom ekstrakurikuler dan kolom prestasi atau ketidakhadiran. Oke ya, bagian ini semuanya harus di scan dan disatukan dalam satu file PDF, lalu di input atau di upload ke dalam sistem ya. Oke. Kalau misalnya kalian pengen dapetin hasil scanning yang bagus tuh, baiknya memang harus pergi ke tempat printer atau fotokopi yang menyediakan jasa scan gitu. Atau kalau kalian punya printer bagus di rumah bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya memang bener-bener nggak punya printer gitu ya, dan memang nggak bisa keluar karena situasi COVID yang tidak memungkinkan, kalian bisa menggunakan HP kalian di rumah. Kalian cari aja di Google Play Store nama aplikasi penyedia jasa scan ya. Kalian ketik aja scan seperti ini, scanner gitu ya. Nanti akan keluar banyak banget pilihan pemindai kamera, simple scan gitu ya. Cuman kalau saya pribadi itu pakainya yang ini ya, yang cam scanner. Jadi yang simbolnya huruf CS seperti ini yang saya pakai. Nah, kalian bisa menggunakannya, menginstalnya di HP kalian masing-masing. Setelah terinstall seperti ini, kalian bisa langsung menggunakannya secara langsung. Untuk cara scan rapor, itu kalian harus memperhatikan bentuk rapornya ya. Umumnya kan bentuk rapor itu kan potret ya, atau vertikal. Jadi scan-nya itu juga harus bentuk vertikal, jangan dijajar gitu. Nah, oke, setelah terbuka seperti ini, kalian klik aja tombol ini ya nih. Saya udah buka nih, kalian klik tombol ini. Terus kalian arahkan nih ke arah berkas yang mau kalian scan seperti ini ya. Nah, ini klik seperti ini. Tinggal diatur ya. Nah, oke, ini kalian bisa mengatur tingkat kecerahan untuk rapornya. Nah, ini kalian bisa mengaturnya ya. Tinggal diatur, kalian mau pilih yang mana. Oke, misalnya ini kalian mau pilih yang ini ya. Kali ini kan cerah banget. Kalian klik aja simpan. Nah, oke. Nah, habis itu kalian bisa tinggal scan lagi nih untuk file berikutnya. Kalian tinggal scan, kalian balik gitu ya. Nih, misalnya nih kalian mau scan kolom ini ya. Nah, kalau misalkan kalian kebetulan tidak memiliki laptop yang memadai untuk mengubah file picture ini menjadi PDF, sebenarnya di Cam Scanner ini sudah ada toolsnya, sudah ada aplikasinya untuk kalian bisa mengubahnya langsung menjadi PDF. Caranya gimana kak? Misalnya ada file scan ya seperti ini, nih udah di scan seperti ini kan. Kalian klik aja tombol PDF di sini. Oke, kita tunggu dulu ya, sedang dalam proses. Tuh, udah jadi ini. Tuh, cuman sayangnya dia ada watermarknya. Kan kita pakai gratisan ya, jadi ada watermark seperti ini dipindai dengan cam scanner. Kalau kalian mau remove, kalian harus upgrade gitu kan. Kalau misalnya nggak terlalu ini ya, nggak usah di remove, nggak apa-apa kok. Terus kalau misalkan kalian tuh merasa ini filenya kebesaran lebih dari 1 MB, nih kalian tinggal klik aja file kompres di sini.
ya. Nih ya, kalian bisa menyesuaikan ukurannya. Original size-nya itu 2,42. Nanti kalian klik aja nih comprise size-nya ya. Jadi lebih kecil nanti hasilnya. Oke. Kalau misalnya ini masih kurang, karena ini tadi kan masih berapa ya? Masih 1,21 MB kan. Kalian bisa, karena ukuran filenya ini masih 1,21 MB, kalian pasti membutuhkan untuk mengompres lebih kecil lagi menjadi 1 MB. Nah, caranya gimana, Kak? Ini kan udah kesimpan ya. Oke, kalian close dulu cam scannernya. Kalian buka Google Chrome di HP kalian, terus kalian ketik aja di Google gini ya, compress online PDF gini ya. Nah, udah nih, ini banyak banget pilihan, kalian bisa pilih apapun, tapi kalau saya cenderung pakai ini nih, I love PDF. Oke, ini kalian tinggal klik aja ya di open, terus kalian pilih file PDF-nya seperti ini. Nah, di sini kan udah terarahkan nih mau kemana, kalian klik dokumen. Oke, wah. Kalian cari filenya tadi tuh tersimpan di mana. Kalian klik aja pengelola file di internal ya. Di sini kan ada kolom cam scanner nih. Kalian klik aja folder cam scannernya. Nah, nama cam scanner dalam bentuk PDF tadi itu biasanya dinamai dengan tanggal kalian menge-save ini ya, filenya. Jadi kalian cari aja yang sesuai dengan tanggal kalian menyimpan file. Di sini kan udah jelas banget ya. Ini misalnya saya ambil yang teratas di sini. Oke. Ini kalian oke. Nah, nanti kan mulai ke upload nih di sistem apa di internetnya. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih. Di sini ada kompresi ekstrem, tapi kualitasnya tuh rendah, tapi kompresinya tinggi, jadi filenya jadi kecil banget. Cuman kalau harus memperhatikan itu kan ada syarat minimum 250 KB. Terus ada kompresi yang disarankan nih, kualitas bagus, kompres juga bagus. Terus ada kompresi rendah. Saran saya pilih kompresi yang disarankan. Oke, kalian centang. Terus kalian klik kompres PDF. Udah deh. Udah muncul. Nih, tadi dari ini gede banget loh, lumayan. Tadi awalnya dari 2,6 MB, terus sekarang dia diperkecil menjadi 900 KB. Ini cocok banget untuk kebutuhan rapor kalian di SBMPTN. Kalian unduh, nanti akan tersimpan. Diklik lagi aja ya. Nih, diklik download lagi karena kan nama filenya masih sama. Oke. Terus kalian buka, kita cek ya kualitasnya tuh kayak masih sama atau jauh yang kalian scan di awal. Ini kalian klik open PDF. Tuh, ini file yang ukurannya kecil ya.